ketika kita bisa melanjutkan karya Yesus ini seperti Ia harapkan dalam hidup kita, di sanalah sukacita Yesus itu penuh atas kita. Ya. Iya, baik. Selamat berjumpa teman-teman, guys. Oke, selamat malam guys. Dimanapun kalian berada, Ya. pada kesempatan ini kita mau membicarakan tentang Injil Rabu 27 Mei 2020. Ya. Ya, bersama saya mungkin masih banyak yang tidak mengenal ya. Sudah. Sudah. Nama saya Frater Indra Alexius Tabwa, Ya. OFMK. Bersama saya, kalian mungkin penasaran ya siapa yang ada di samping saya ini. Beliau akan memperkenalkan diri secara langsung. Ya, perkenalkan saya saudara-saudari Pastor Supriyadi Parmenusi. Ya. Terima kasih. Ya, nanti kalau masih penasaran kita akan untuk video berikutnya mungkin kita akan berbincang lebih dalam lagi ya, Pastor ya. Oke. Baik. Ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan, saya akan membacakan Injil ini kepada kita semua. Dari Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, demikian Injil dari Yohanes 17 ayat 11 sampai 19. Iya, Pastor, setelah kita dengarkan tadi bacaan dari sini ya, mungkin para netizen agak bingung ya. Karena saya sendiri pun bingung sebenarnya apa. Netizen juga ya. Iya, karena saya juga bagian dari netizen alias warganet. Oke, ya. Apa maksud dari perkataan ini? Nah, karena itu Pastor, saya di sini menguraikan dalam beberapa pertanyaan Ya. dari Injil yang sudah saya bacakan tadi. Ya. Iya, yang pertama itu Pastor, apa maksud kira-kira dari pernyataan ini? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Iya, terima kasih Saudara Indra ya. Jadi saya harap jawaban saya pun singkat ya. Nah, jadi peliharalah mereka dalam namamu, nama yang telah Kau berikan kepadaku. Nah, nama yang diperkenalkan Yesus, nama Allah yang diperkenalkan Yesus kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah Bapa. Ya, Dia selalu memanggilnya Bapa. Nah, jadi
dipelihara dalam nama itu, Bapa. Jadi kalau kita memanggil Dia Bapa, kita adalah anak-anaknya. Jadi kita dipelihara Bapa sebagai anak-anaknya. Nah, sebagai anak kita diharapkan seperti Yesus yang adalah anak tunggal Allah yang taat kepada Bapa. Jadi Allah memelihara kita dalam ketaatan kepada. Ya, saya kira itu jawaban saya, Saudara Indra. Kita bersikap seperti anak yang Yesus Iya, sendiri. anak yang patuh, anak yang taat. Gitu ya. Oke, Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tapi masih ada lagi, Pastor ya. Ya, oke. Beberapa Ini dari netizen juga ini ya. ini dari netizen juga, karena saya juga netizen ya. Oke. Saya mengerti keinginan netizen ini sebenarnya. Pasti bingung, sama saya sendiri bingung. Gitu ya. Oke, Pastor. Yang kedua, pertanyaan saya, apa maksud dari perkataan ini? Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Jadi bisa kita lihat dulu Injilnya tadi ya, Injilnya secara menyeluruh. Coba Brother Indra lihat lagi di bagian mana persis kata itu muncul ya. Iya, jadi ini dia di Yohanes 17 Ayat 13. ayat 13, ya, ayat 13. Ya. Seperti ini. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Oke, baik, terima kasih Saudara Indra. Jadi Yesus mengatakan itu kepada Bapa setelah dia, maksudnya saya tidak ada lagi di dunia, kan begitu ya. Jadi ya, setelah dia menyelesaikan semua tugas perutusannya. Jadi dia, kita tahu, sampai wafatnya dia taat kepada Bapa. Dia selesaikan misi penebusan, misi penyelamatan itu dengan ketaatan penuh. Ya. Nah, jadi itulah sukacita Yesus, bahwa dia telah selesai menyelesaikan tugas perutusannya, dan dia sungguh percaya, sungguh yakin dalam pemeliharaan Bapa tadi, Allah itu, kita pun akan sanggup melakukan pesan kasih yang diwartakan Yesus dalam misinya. Oke. Ya, saya semakin mengerti, Pastor ya. Saya harap para netizen, guys-guys yang ada di rumah juga mengerti ya kan, Oke, apa yang sudah dibicarakan oleh Pastor kita. Iya, pasti sudah tahu karena tadi ringan sekali Bapak. Baik, juga yang ketiga, pernyataan ini juga sering membuat saya bingung setelah saya baca tadi ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Apa maksud pernyataan ini? Oke, terima kasih Saudara Indra. Jadi bisa juga kita teruskan kalimat ini atau kita interpretasi ya, bahwa Yesus pun tidak meminta kepada Bapa supaya kita tetap di dunia. Ya, dia tidak meminta supaya kita diambil dari dunia, tetapi dia juga tidak meminta kita supaya terus di sini. Nah, tapi apa yang mau dia sampaikan adalah bahwa biarlah kita tetap di dunia ini, meskipun kita yang percaya kepadanya, dia katakan itu tidak berasal dari dunia, tetapi dari Allah. Ya, untuk apa? Untuk melanjutkan misi Yesus itu, menerangi dunia ini. Nah, jadi Yesus katakan itu kepada para muridnya, janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah, terangilah dunia, garamilah dunia. Nah, jadi biarlah kita dalam hidup kita di dunia ini berarti bagi dunia, menyinari, menerangi, menggarami dunia kita. Allah menjamin kita terlindung dari segala yang jahat. Ya. Jadi kita datang ke dunia ini punya misi, membawa misi Allah sendiri yang dibawa Yesus, dan kita teruskan dalam hidup kita.
Jadi saya semakin mengerti, saya harap juga para netizen mengerti ya. Cepat juga Frank Indra mengerti. Iya, saya mengerti karena tadi pembahasannya sangat ringan, gampang bicara. Baik, Pastor, kita lanjut, masih ada beberapa lagi, Pastor ya. Iya. Yang berikutnya, ini juga saya agak bingung, apa maksudnya? Hampir bingung Pak ya. Iya, iya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sepertinya enggak nyambung ya, dari kuduskanlah mereka dalam kebenaran, langsung ke firman-Mu adalah kebenaran. Wah, nyambung. Oke, tidak apa-apa ya. Nyambung. Iya. Oke. Nyambung. Nah, jadi apa ya? Yesus itu mau katakan sebenarnya kalau kita masih ingat ya, dalam Paskah ketiga kalau nggak salah, Yesus katakan apa? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan ya. Dan di awal Injil Yohanes dikatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia ya. Sabda itu menjadi manusia. Jadi dialah kebenaran itu dan dia sendirilah yang memutuskan kita bila kita melakukan sabdanya, bila kita mengikuti teladan hidup yang telah dia tunjukkan kepada kita. Jadi dia juga bisa kita sebut juga dia juga lah jalan kita menuju kekudusan ya. Sama. Nyambung sebenarnya, Saudara. Ya. Seperti ya. Baik. Baik. Ya. Masih ada lagi, Pastor ya. Oh ya. Yang berikutnya ini juga ya saya sudah lakukan tadi yang saya bingung ya. Yang kelima ini sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kira-kira apa maksudnya ini, Pastor? Jadi lihatlah ketika Yesus memperkenalkan siapa itu Allah, dia pun mengatakan kepada kita, sekarang saya menyebut kamu sebagai sahabat-sahabat. Jadi juga kita diangkat ya menjadi anak-anak Allah, sama seperti Yesus adalah anak Allah ya. Jadi dengan demikian tugas kita pun sama, sebagaimana Bapa memberikan tugas kepada Yesus ke dunia ini. Begitu juga Yesus mau menegaskan bahwa apa yang telah ditugaskan kepadanya kini ditugaskan juga bagi kita murid-muridnya, orang-orang yang percaya yang juga adalah anak Allah sendiri. Iya, Pastor ya. Ya. Baik, saya semakin memahami setelah tadi kita bahas satu persatu ya, makin jelas apa maksud dari ayat-ayat ini. Baik, mungkin supaya semua juga semakin mengerti, mungkin ada kesimpulan dari Injil ini yang bisa kita kita serap dalam hidup kita. Iya. Baik, terima kasih Saudara Indra dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi Injil yang kita renungkan Rabu 26 Mei 2020 bisa saya katakan pada pokoknya ialah seperti ini. Jadi ini masih kelanjutan dari doa Yesus yang beberapa hari ini kita renungkan bersama ya. Nah, dan kalau kita ikuti liturgi gereja kita ini sekarang dalam novena Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Jadi ada harapan Yesus di sana, kita dipelihara Bapa dalam namanya supaya kita semua satu seperti mereka adalah satu. Nah, jadi mereka Bapa dan Putra itu dipersatukan oleh Roh Kudus yang nanti pada Minggu Pentakosta akan kita rayakan turunnya ya. Nah, jadi kita pun supaya mereka satu, bisa satu, baik antar sesama kita, juga satu dengan Allah dalam pemeliharaan Allah tentunya dalam Roh Kudus ya. Nah, jadi ketika kita dipelihara Allah
dalam kasih-Nya kita dikuduskan dalam kebenaran. Nah, lalu dalam pengudusan itu kita berlaku sebagai anak yang patuh, anak yang taat kepada Bapa, seperti Yesus ya, seperti yang ditunjukkan Yesus dalam hidupnya sampai wafatnya di salib. Nah, kalau kita baca nanti bacaan pertama, begitu juga Paulus sampai nanti wafatnya. Nah, bahkan walaupun sampai menderita ya, Paulus pun cukup menderita juga. Besok akan kita dengarkan itu dalam bacaan pertama. Nah, lalu ketika kita bisa melanjutkan karya Yesus ini seperti Ia harapkan dalam hidup kita, di sanalah sukacita Yesus itu penuh atas kita. Ya, jadi begitu kira-kira Saudara Indra, ya, ya, yang bisa saya sampaikan kepada kita. Iya. Baik para netizen, mungkin semakin memahami apa maksud dari Injil yang sudah kita dengarkan bersama tadi, dan mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jangan bosan-bosannya untuk mendengar sabda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.